semuanya yang ada di rumah. Halo. Semoga sampai dengan hari ini adik-adik masih tetap kondisinya oke ya. Yes. Kalaupun sakit, jangan sedih karena hari ini kita akan tetap bersuka cita. Kita mau sekolah minggu. Oke adik-adik, kita mau mulai. Kita mau ice breaking dulu nih. Kita mau nyanyi Bila Roh Allah Ada sambil nanti ada permainan game. Permainan gamenya gampang adik-adik. Kalau misalkan kakak bilang tunjukkan ekspresi wajah sedang ceria, wajah cerianya seperti apa harus tunjukkan. Tapi kita sambil nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Oke, siap. Ayo Siap. sambil berdiri ya, bangkit berdiri semuanya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Stop kemana? Adik-adik, ayo tunjukkan ekspresi wajah lagi senang banget. Bayangin kalau adik-adik dapat sesuatu dari mama, papa, opung, atau apapun itu. Coba ekspresi wajah senang banget, gembira banget. Oke, kita nyanyi lagi Bila Roh Allah Ada. Ayo anak-anak, lanjut berdiri ya, jangan ada yang duduk. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Stop. Ayo adik-adik siap-siap wajahnya peragakan kalau lagi sedih gimana? Sedih banget kayak misalkan kita belum bisa sekolah minggu bareng-bareng. Sedih wajahnya. Coba sedih. Iya, oke. Selanjutnya kita nyanyi lagi kan ada Bila Roh Allah Ada. Kita ulang ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Stop. Oke adik-adik, tunjukkan ekspresi kaget. Ayo kaget karena mau dapat sesuatu atau tiba-tiba wah. Coba muka kagetnya gimana? Iya, tunggu. Oke, langsung kita nyanyi Bila Roh Allah Ada sampai dengan selesai. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mulai ibadah kita. Nah, sekarang kita mau masuk dalam ibadah. Jadi kita speaking, kita sekarang mau masuk ibadah. Kita mau angkat lagu pujian Roh Kudus Datanglah. Adik-adik boleh sambil sikap berdoa. Roh Kudus datanglah, jamahlah setiap hari, jamahlah, segarkanlah yang lelah.
Sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami semua masih dalam kondisi yang sehat, kami masih luar biasa, kami masih bisa menjalani kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami sebentar ingin beribadah sekolah minggu bersama adik-adik, bersama mama papa, bersama kakak sekolah minggu. Bapa, inilah hati kami yang kami persembahkan kepadamu. Berkati ya Tuhan segala apapun yang akan kami persembahkan untukmu Tuhan. Berkati juga Tuhan Inang Pendeta Yanti yang akan membawakan firman dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang menuntun. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah kami Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, curahkan kepada kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus na pulang songgok damena biar ulang. Oke. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah menyanyi bersama, sudah memuji Tuhan. Bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu dulu ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus na pulang songgok damena biar ulang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu AKBP Kebenjeruk, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Inang akan bacakan buat kita semua. Dan Inang minta anak-anak sekolah minggu boleh mengikutinya dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Fregia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, udah lama ya kita ndak beribadah di gereja ya. Inang udah kangen sekali bertemu dengan anak-anak Inang, anak-anak sekolah minggu. Tetapi walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, namun tetap kita dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Inang mau bertanya nih, siapa yang tahu hari ini hari apa coba? Ada yang tahu nggak? Yuk sama-sama kita jawab yuk. Hari ini adalah hari Pentakosta. Iya betul ya. Pintar semuanya. Apa coba arti Pentakosta? Ada yang tahu nggak? Yuk angkat tangan yuk. Apa arti Pentakosta? Yuk sekali lagi sama-sama kita mengucapkan. Pentakosta artinya hari memperingati turunnya Roh Kudus. Weh, bagus. Nah, anak-anak sekolah minggu berbicara tentang Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu adalah penolong kita, penuntun kita. Dengan Roh Kudus, kita diberi hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan Roh Kudus, kita diajari bahwa ini adalah firman Tuhan. Tidak hanya sekedar buku. Dengan Roh Kudus kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, ya, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Nah, anak-anak sekolah minggu, siapa di sini yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus? Ayo angkat tangan. Inang pengen lu. Inang selalu berdoa, Tuhan, berikanlah kepadaku Roh Kudus. Iya, semua orang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi pertanyaan dari Inang, sudahkah semua orang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ternyata tidak. Loh, kenapa? Apakah Tuhan tidak memberikannya? Apakah Tuhan pilih kasih? Oh, enggak. Bukankah di hadapan Tuhan semua orang sama? Tadi firman Tuhan berkata seperti itu ya, bahwa semua orang di hadapan Tuhan itu sama. Bukan Tuhan tidak mencurahkan Roh Kudus, tetapi kita sendiri, ya, apakah kita menerima Roh Kudus itu atau tidak? Lihat Saul. Siapa yang tahu Saul? Saul adalah raja pertama bagi bangsa Israel. Saul dipilih oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepadanya. Tetapi akhirnya firman Tuhan berkata apa? Maka Roh Tuhan meninggalkan Saul. Pertanyaan buat kita anak-anak sekolah minggu, mengapa Roh Tuhan meninggalkan Saul? Karena Saul tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, satu yang harus kita ketahui, apabila engkau ingin dikaruniai Roh Kudus, maka engkau harus hidup taat dan setia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan hari ini berkata tadi ya, di ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain dan seterusnya. Orang yang berkumpul itu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka boleh berkata-kata dalam banyak bahasa. Mengapa mereka dikaruniai Tuhan Roh Kudus? Karena mereka hidup bersekutu.
Mereka hidup damai, mereka hidup rukun, mereka hidup memuji memuliakan nama Tuhan, mereka hidup berkumpul ya, memuji nama Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka. Tidak hanya sekedar mampu berkata dalam bahasa, tetapi lebih daripada itu, seperti kepada Petrus. Ayat seterusnya ya, Petrus diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran. Nah, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila engkau ingin dikarunia Roh Kudus, maka yang pertama apa? Hiduplah dengan taat dan setia kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan? Marilah kita mulai dari hal yang kecil. Ya, mulai dari hal yang kecil, taat kepada papa mama. Kalau disuruh belajar, apalagi sekarang ya, sedang corona, nggak ada yang sekolah kan ya? Ya udah berapa bulan nggak sekolah. Ada nggak di sini yang nggak pegang buku? Mungkin ada ya. Nah kalau papa mama bilang, belajar, jangan pegang gadget terus, jangan pegang handphone terus, taat kepada orang tua. Ya, yang berikutnya apa? Sekarang kita kan, negara kita sedang dilanda apa? Corona ya, virus corona COVID-19. Pemerintah bilang apa? Stay at home. Taatlah. So stay at home. Patuhi, taat. Pakai masker katanya. Oh ini nggak pakai masker sekarang ya, karena inang di rumah. Pakai masker. Taat. Maka Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus kepadamu. Yang kedua, seperti orang-orang banyak yang dikatakan tadi, orang percaya yang berkumpul tadi, ya, mereka percaya kepada Tuhan, mereka hidup bersekutu kepada Tuhan, mereka hidup dengan rukun, memuji memuliakan nama Tuhan. Akhirnya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka. Oleh karena itu, mari kita pun hidup rukun. Yang kakak adik hidup rukun ya, jangan berantem. Ya, yang papa mamanya juga hidup rukun ya, tidak boleh bertengkar. Maka Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Nah, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, apabila engkau ingin dikarunia Roh Kudus oleh Tuhan, yang pertama apa yo? Hiduplah dengan taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah bersekutu di dalam Tuhan, damai, rukun, memuji memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Ajar kami untuk selalu bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk selalu percaya kepadamu Bapa, maka Engkau akan mengaruniakan Roh Kudus kepada kami, yang membimbing kami, yang menguatkan kami, menolong kami untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang Tuhan kehendaki. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu. Walaupun mereka masih kecil Tuhan, biarlah Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada mereka. Sehingga anak-anak kami ini, sejak dini mungkin, mereka bisa mengerti, bisa membedakan mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak Tuhan kehendaki. Bapa di surga, saat ini bangsa negara kami sedang dilanda virus corona COVID-19. Berkatilah kami ya Bapa, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati bangsa negara kami secara khusus dan secara umum seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau menghancurkan atau membebaskan negara kami ini, bahkan bumi ini Tuhan, dari virus corona COVID-19 Bapa. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, bagi yang berduka Engkau hiburkan Tuhan, bagi yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami tetap selalu mengandalkan Engkau. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah Engkau berkenan atas ibadah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dengarkanlah doa kami ini. Amin. Tuhan Yesus na pulang, songgok damai na biar hulau.
dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, setia menopangku. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Yesus na pulang, songgok damai na biar hulau. Oke adik-adik, gimana tadi udah dengar firman Tuhan dari Nang Pendeta? Kita diajarin ya di Minggu Pentakosta ini, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit. Tuhan mau adik-adik semua menjadi pembawa berita untuk dalam dunia ini, terus juga memberikan kasih, menggambarkan kasih, karena Tuhan udah kasih Roh Kudus di setiap hati adik-adik. Sama kayak lagu yang bakal kita nyanyiin. Apa tuh Colin? Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagu Kita Harus Membawa Berita dari Kidung Jemaat 426. Harus membawa berita pada dunia dan gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita angkat lagu pujian ini satu kali lagi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena terang jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Oke adik-adik, kita mau berdoa, kita mau nutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami melipat tangan kami di sini, menyatukan hati dan pikiran kami, Bapa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah
menyertai ibadah kami Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, tapi Tuhan kami tetap bisa Tuhan mendengarkan firman-Mu pada hari Minggu ini. Bapa, kiranya Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi terang di dalam kegelapan, untuk menjadi garam dan menjadi pembawa kasih Tuhan seperti firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kiranya Roh Kudus yang ada di hati setiap adik-adik semua Tuhan dapat memandu adik-adik untuk memperbuat kebaikan saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Tolong Tuhan lindungi kami dari segala macam penyakit yang mengintai kami Tuhan, supaya kiranya negara kami juga cepat sembuh Bapa, supaya kami dapat beraktivitas kembali dengan selamat Tuhan, tanpa adanya ketakutan dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sertai kami selalu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, di dalam doa kami pada saat ini. Kami mau menaikkan rasa syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik. Engkau adalah sumber hidup kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Di sini Tuhan, sebagai ungkapan syukur terima kasih kami kepadamu, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menguduskan persembahan kami ini, dan kiranya Engkau berkenan menerimanya, yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oras. Tuhan Yesus na pulang, songgok damai na biar hulau. Shalom adik-adik, sekarang kita membuat kreativitas untuk kelas Joshua, Samuel, dan Daud. Kira-kira nanti jadinya seperti ini. Penasaran kan? Ayo kita lihat alat-alatnya ya. Nah, alat-alat yang kita butuhin tuh ada pensil, lem, pensil warna, tali kasur atau tali benang apapun yang adik-adik punya, kertas HVS, gunting. Nah, adik-adik juga udah tuh kertas warna atau origami atau karton berwarna untuk menjadi warna dasar tempelannya nanti ya. Nanti dibuat pola lingkaran seperti yang kakak buat ini ya. Nah, kalau udah dibuat pola lingkarannya, sekarang kita gunting memutar sesuai dengan pola lingkaran yang tadi sudah kita buat ya adik-adik, yang rapi ya. Nah, kalau sekarang udah kita mau gambar pola apinya pakai kertas HVS putih, pensil warna, dan pensil biasa. Nah, sekarang kita gambar pola apinya sesuai dengan gambar yang udah kita taruh di sini ya. Nah, jangan lupa digunting kalau udah selesai. Dan sekarang kita mau warnain pakai warna orange, kuning. Orange untuk di bagian luarnya. Nanti di dalamnya kita kasih gradasi warna kuning. Jadi kita warnain dari luar dulu ya. Kita buat 3 gambar. Terus kita sekarang bikin gambar salibnya ya. Adik-adik bisa pakai penggaris untuk gambar
salibnya. Disesuaikan dengan panjang dan lebar dari origami atau karton berwarnanya ya adik-adik. Kalau udah digambar salibnya, adik-adik bisa nambahin gambar seperti sayap burung merpati. Nah, kalau udah digunting, terus sekarang kita mau warnain. Warna salib itu kayu coklat. Kalau udah, sekarang kita warnain sayapnya, dikasih warna biru sedikit, tapi di ujung-ujungnya aja ya. Nah, kalau udah semua, sekarang kita mau tempel tali pita atau tali kasur atau tali apapun yang adik punya ke belakang origaminya untuk jadi gantungannya. Pakai lem ya adik-adik. Kalau nggak punya lem boleh pakai selotip. Nah, sekarang kita tempel juga gambar salibnya. Kalau udah ditempel, sekarang kita mau tempel tali kasur ke belakang gambar apinya. Pakai lem lagi. Kalau nggak punya lem, bisa pakai selotip. Pastikan talinya sudah tertempel dengan kuat ya, jadi nanti bisa diangkat gantungannya. Tempel lagi. Tiga-tiganya ya, semuanya kita tempel adik-adik. Nah, sekarang kita mau sambungin gambar apinya supaya menempel di belakang kertas origaminya tuh. Jadi kayak gantungan gitu. Kita tempel satu-satu sampai tiga-tiganya bisa menempel di belakang kertas origami atau karton warna. Nah, satu udah ketempel. Tempel lagi yang kedua. Oke adik-adik, sekarang ya nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Nanti bisa digantung di meja belajar adik-adik atau di kamar adik-adik ya. Nah, di belakangnya karena masih kosong, kita bisa tulis ayat Ayub 32 ayat 8. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus na pulang, songgok damena biar hulau. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Saat ini kreativitas kelas besar, mulai dari kelas Simpson, kelas Daniel, kelas Ruth dan juga kelas Gabriel, adalah adik-adik bercerita tentang firman Tuhan yang bisa diambil ceritanya itu mulai dari tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei minggu ini, yaitu tentang Pentakosta. Adik-adik bisa pilih salah satu cerita mana yang akan adik ceritakan. Tanggal 3 Mei itu adalah tentang Markus 4 ayat 35 sampai 41, yaitu tentang Yesus meredakan angin ribut. Kemudian tanggal 10 Mei dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9, yaitu tentang 10 orang kusta dan Tuhan Yesus sembuhkan, tapi hanya satu orang yang kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian di tanggal 17 Mei, Lukas 11 ayat 9 sampai 13, bertekun dalam doa. Kemudian di tanggal 21 Mei, 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14 bercerita tentang Sardak, Mesak dan Abednego yang tidak terbakar oleh api.
Kemudian di tanggal ini, tanggal 31 Mei, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 tentang Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Adik-adik bercerita, kemudian menggunakan alat peraga yang dibantu nanti sama papa, sama mamahnya, oleh kakaknya atau adiknya atau sepupunya yang lagi datang di rumah atau siapapun saja. Nah, nanti adik-adik buatkan videonya. Durasi video maksimal 2 menit yang nantinya kita akan gabungkan semua video adik-adik. Nah, adik-adik selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.